Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, hari ini adalah hari Minggu Paskah ke-7, dan dalam kerangka Minggu Paskah ke-7, gereja juga merayakannya sebagai Hari Komunikasi Sedunia. Dalam bacaan Injil hari ini kita melihat bahwa Yesus pun melakukan komunikasi dengan Bapanya, secara khusus melalui doa. Bacaan-bacaan hari ini mengantar kita tentang apa tujuan dari berkomunikasi. Paling kurang ada 3 hal yang saya temukan dari bacaan-bacaan hari ini. Dari bacaan yang pertama, para murid berkumpul, mereka bersekutu, mereka bersatu di satu tempat. Mereka yang awalnya tercerai-berai karena ketakutan, sekarang berkumpul. Salah satu tujuan dari komunikasi adalah untuk menjaga kesatuan, untuk menjaga keutuhan. Maka kalau misalnya kita berkumpul, ada arisan, nah biasanya akan kumpul ngobrol-ngobrol, mengumpulkan teman-teman yang sudah lama tidak ketemu. Atau misalnya Lebaran kemarin yang sudah menjadi tradisi nasional, ada mudik bareng. Di situ juga keluarga-keluarga besar berkumpul di kampung. Untuk apa? Supaya tetap terjalin kesatuan, tetap terjalin komunikasi satu dengan yang lain. Maka menjadi pertanyaan bagi kita adalah, apakah cara kita berkomunikasi dan alat-alat komunikasi yang kita miliki itu bisa menjawab kebutuhan untuk menjaga persatuan, atau malah menjadi sumber kebencian, sumber perpecahan? Kalau kita mempunyai WA Group, kita mempunyai Facebook, apakah lebih banyak digunakan untuk menjaga persatuan, menjaga keutuhan, atau lebih banyak ujaran kebencian di sana? Ini poin pertama. Poin yang kedua, kita lihat dari bacaan yang kedua. Rasul Paulus mengajak kita semua untuk apa? Bersukacita, bergembira. Kiranya tujuan dari komunikasi yang kedua adalah supaya tercipta sukacita, tercipta kegembiraan. Umumnya kalau orang berkumpul, ngobrol, itu untuk apa? Supaya mengalami kegembiraan. Maka banyak ketika kita kumpul, ngobrol, banyak diceritakan kisah-kisah lucu. Ketika terasa tegang, ada suasana yang tidak nyaman, orang berusaha untuk mencairkan. Supaya apa? Komunikasi menciptakan sukacita, kegembiraan. Melalui video call, kita berharap bahwa walaupun ada jarak, tapi kemudian mengalami perjumpaan, mengalami suasana tatap muka yang kemudian menghasilkan apa? Sukacita, kegembiraan. Maka juga menjadi pertanyaan bagi kita, cara kita berkomunikasi selama ini dan alat-alat komunikasi yang kita gunakan selama ini lebih menghasilkan sukacita dan kegembiraan, atau malah menghasilkan kemarahan, menghasilkan tidak percaya, menghasilkan sakit hati? Mana yang lebih banyak ketika kita menggunakan alat-alat komunikasi? Muncul sukacita dan kegembiraan, atau muncul kemarahan, muncul ketidakpercayaan, muncul sikap sakit hati? Jangan-jangan kita lebih banyak menggunakan alat-alat komunikasi untuk ngeprank, untuk ngerjain orang lain, daripada untuk membawa sukacita. Dan yang ketiga dari bacaan Injil hari ini, kita bisa belajar bahwa alat-alat komunikasi dan cara kita berkomunikasi bertujuan untuk membawa kita pada kesatuan dengan Allah. Dengan kata lain, membawa kita kepada kebenaran dan kekudusan.
Komunikasi merupakan salah satu cara bagi kita untuk mencari dan menemukan kebenaran, mencari dan menemukan kekudusan. Konkretnya bagaimana? Coba kalau kita lihat HP kita ya, di sana aplikasi-aplikasi yang ada, cek ada apa saja. Sekarang ini ada aplikasi Alkitab, ada juga aplikasi puji syukur, ada aplikasi bahkan Madah Bakti ada, aneka doa-doa, e-Katolik. Cek itu ada tidak di dalam HP. Ternyata ada Romo, dicek lagi mana yang lebih sering dikunjungi. Mungkin punya aplikasi e-Katolik, tapi nggak pernah dibuka. Ya sama saja. Jangan-jangan kita lebih banyak membuka aplikasi-aplikasi pinjol. Jangan-jangan kita lebih suka membuka aplikasi yang lain. Kalau anak-anak muda, ML, Mobile Legend. Ya, mungkin itu lebih menyenangkan bagi kita ya. Tapi apakah semua itu membantu kita untuk sampai pada pengudusan dan kesucian? Saudara-saudari yang terkasih, komunikasi kalau dari bacaan yang Injil yang kita baca seharusnya membawa kita pada kesucian dan pengudusan. Maka semoga kita dalam menggunakan alat-alat komunikasi, kita semakin terbantu, kita lebih banyak mengakses berita-berita yang membawa kita pada kegembiraan dan sukacita. Berita-berita dan situs-situs yang membawa iman kita semakin mendalam. Semoga kita tidak terbawa dan tidak terbiasa untuk membuka situs-situs menggunakan aplikasi-aplikasi yang membawa kita pada kemaksiatan dan kejahatan. Semoga kita dihindarkan untuk membuka situs-situs pornografi, situs-situs judi online dan lain-lain yang menjauhkan kita dari kekudusan dan kebenaran. Hari ini, dalam hari komunikasi, Paus Fransiskus mengajak kita untuk berbicara, untuk berkomunikasi dengan hati. Maka semoga kalau kita menggunakan hati kita dalam berkomunikasi, kita bisa membawa kesatuan dan keutuhan. Kita bisa mengalami sukacita dan kegembiraan, dan juga kita bisa sampai pada kekudusan dan kebenaran. Tuhan memberkati.